Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, guys, di video kali ini orang lagi bersama Ustadz Yusuf Dani Ponto SAG MH. Iya, kalau orang-orang biasanya sebutinnya Ustadz Dani. Iya. Ya. Begitu ya? Ustadz? Iya, alhamdulillah. Nah, orang kali ini, di video kali ini orang akan membahas, kebetulan ini kan sama Isra Miraj, dan insya Allah Tanggal 8. video kali ini orang upload di hari Isra Miraj itu, Insya Allah. Nah, jadi orang akan bahas tentang Isra Miraj dengan Ustadz Dani Ponto. Iya, insya Allah. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kalau Ustadz perkenalkan diri terlebih dahulu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu anugerah yang luar biasa. Dan selanjutnya setelah kita mensyukuri nikmat kehidupan yang diberikan oleh Allah, pekerjaan kita sekalian adalah bersolawat kepada baginda Rasul. Ini kepentingannya, kepentingan ke depan berkaitan dengan syafaat. Jadi alhamdulillah pada saat ini kita akan, ada baiknya kita memperkenalkan diri dulu. Nama pribadi saya Yusuf Dani Ponto. Sehari-hari saya bekerja di Pengadilan Agama Boroko. Kemudian ada beberapa aktivitas lainnya dalam hubungan kemasyarakatan di beberapa ormas, tapi tidak perlu didetail itu. Yang jelas pada kesempatan ini perkenalan dari sisi nama, walaupun kata William Shakespeare, what is the name? Apa artinya sebuah nama? Tapi nama itu adalah sapaan, dia akan menjadi doa. Dan mudah-mudahan insya Allah perkenalan yang di awal ini akan membawa kita pada satu komunikasi yang lebih intens, tentunya berkaitan dengan kebesaran Allah yang mau diukur dengan perspektif pemaknaan nilai kemanusiaan kita yang terbatas. Artinya persoalan Isra dan Mi'raj ini kan kebesaran Allah Subhanahu wa taala nyata, diberlakukan khusus kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara perjalanan yang luar biasa tersebut akan dinilai dalam perspektif kita yang kemampuan akal kita saja itu kadang-kadang terbatas. Tapi dari sedikit yang boleh kita maknai dari Isra dan Mi'raj ini, insya Allah dia akan menambah semangat keberagamaan kita sekalian. Dia akan menjadi ujian keimanan sepanjang masa, dan alhamdulillah sepanjang yang boleh kita amati sampai dengan saat ini. Karena perjalanan Isra Mi'raj itu kan tertuang secara jelas di surah Bani Israel, surat Al-Isra. Studi ayat yang paling pertama itu. Nah, persoalan orisinalitas Quran itu sepanjang zaman itu kan insya Allah dia terjaga. Itu penegasan dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran tentang proses penjagaan itu. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini konsep nilai apapun yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu tidak pernah berseberangan dengan nilai-nilai keilmuan. Ya. Dia sepanjang zaman itu ada bukti-bukti otentik dari Al-Qur'an itu yang bisa ditemukan oleh para ilmuwan, dan itu kemudian akan menguatkan bahwa apapun yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran itu, sifat kebenaran itu absolut. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala mempergunakan kalimat jamak di situ. Inna nahnu nazzalna. Setiap penggunaan kalimat jamak dalam satu teks ayat itu, dia kemudian dimaknai oleh para mufassir menyebutkan bahwa ada item kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang lain yang ikut terlibat dalam proses itu. Jadi orisinalitas Quran itu ada para hafiz, dijaga oleh seluruh umat Islam. Makanya kalau ada kekeliruan pencetakan saja pasti akan diketahui oleh umat Islam yang menggeluti bidang tafsir.
Jadi alhamdulillah karena ini jelas persoalan Isra dan Mi'raj itu tidak terbantahkan. Dia kejadian yang pernah diberlakukan kepada baginda Rasul. Cuma isi daripada Isra dan Mi'raj itu yang kadang-kadang ada debatable di internal umat Islam, dan saya pikir itu bagian dari wahana nilai Islam sebagai sebuah agama yang sudut pandang apapun selama pijakan nasnya itu jelas, dia akan terakomodir. Jadi Isra kurang lebih seperti itu. Ya, siap. Nah, Ustadz kan sudah membuka Isra Mi'raj itu seperti apa. Mungkin yang paling simpel itu kapan terjadinya Isra Mi'raj? Ya, kalau kita baca di Sirah Nabawiyah dan di beberapa kitab sejarah yang bercerita tentang eksistensi baginda Rasulullah SAW pada saat membawa syariat Islam selama 11 tahun di Mekah, dan kemudian beliau harus berhijrah ke Madinah di kota peradaban. Nah, yang paling masyhur disepakati oleh para ulama itu di tahun ke-11 kenabian. Rasulullah SAW kan menerima amanah kenabian itu pada usia 40 tahun. Berarti kurang lebih Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat spektakuler tersebut di tahun ke-11 kenabian. Jadi beberapa saat sebelum proses hijrah itu terjadi. Itu secara masyhur disepakati seperti itu. Nah, berarti Ustadz, maksudnya terjadinya Isra dan Mi'raj ini pada apa tadi? 11? Kurang lebih. Kurang lebih tahun ke-11 kenabian. Oke, kurang lebih tahun ke-11 kenabian. Nah, kapan maksudnya apakah seluruh umat pada saat itu atau sahabat-sahabat Rasulullah tahu bahwa pada saat itu misalnya hari ini terjadinya Isra dan Mi'raj? Maka ini saya kemudian ingin menegaskan dalam fakta pertanyaan seperti itu bahwa kita bicara latar belakang dulu, background yang kemudian Rasulullah SAW dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perjalanan spektakuler ini. Kita tahu bersama bahwa selama di kota Mekah itu intimidasi yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy pada saat itu kepada baginda Rasul itu puncaknya itu di tahun ke-9, ke-10, ke-11 kenabian. Puncaknya di situ. Sehingga Rasulullah SAW pernah pergi ke Taif untuk meminta suaka, pertolongan sekaligus untuk syiar Islam. Tapi selama sekian bulan Rasulullah SAW berada di sana, Rasulullah menerima penolakan yang luar biasa. Bahkan kalau kita mau baca di kitab kumpulan sholawat yang populer di masyarakat itu, kitab Al-Barzani, itu disebutkan bahkan sampai ke pelipis Rasulullah SAW itu berdarah, dilempari, dilempari oleh para pembulinya pada saat itu. Akhirnya Rasulullah kembali dan kemudian beliau mengalami amul husni, ya, tahun kesedihan. Siti Khadijah, seorang wanita kaya Arab yang membackup dakwah baginda Rasul, beliau Ummul Mukminin, beliau mendedikasikan apapun yang beliau miliki untuk membackup Rasulullah SAW pada saat syiar Islam. Dia menjadi istri yang luar biasa yang selalu menjadi tempat yang paling nyaman baginda Rasulullah SAW untuk curhat dari tekanan-tekanan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy pada saat itu. Nah, kemudian Siti Khadijah itu yang soulmate, ya, belahan jiwa yang tak tergantikan pada saat itu meninggal. Rasulullah mengalami kesedihan yang luar biasa, belum sembuh rasa sedih dari baginda Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW beliau al-bashar, ya, beliau manusia. Beliau bisa sedih, beliau bisa merasa tertekan, karena beliau itu memang posisinya utusan Allah, hamba dan utusan Allah. Posisi dari baginda Rasulullah SAW. Iya. Beliau bersedih, dan kemudian pamannya ini kan yang menjadi, ya kalau istilah itu kayak
yang membackup juga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari gangguan kaum kafir Quraisy, karena Bani Hashim itu adalah salah satu suku yang disegani di tanah Mekah pada saat itu, meninggal juga. Jadi pukulan telak yang luar biasa di batin baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang kemudian membuat Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu tentang bagaimana keberadaan baginda Rasul pada saat itu, untuk kemudian Rasulullah diperjalankan dalam proses ini. Nah, proses ini sebenarnya pada awalnya itu memang dia silent, tersembunyi, dia tidak diketahui kecuali baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja pada saat didatangi oleh malaikat Jibril untuk melakukan ada proses tertentu. Nah, proses ini juga ada debatable berkaitan perutnya baginda Rasul dibelah, dicuci dengan air zam-zam untuk melakukan prosesi perjalanan yang luar biasa ini. Terlepas dari perdebatan itu, yang kemudian ingin saya tegaskan di sini bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pribadi, beliau tidak sadar bahwa pada saat itu beliau akan dihibur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, nanti prosesnya itu jalan, nah, baru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyadari ada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang mengitari ya keterbatasan beliau sebagai seorang manusia, untuk kemudian agar memompa semangat nilai spiritual baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk semakin kokoh menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul, karena di belakang dari upaya syiar dakwah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada Allah yang Maha Kuasa yang setiap saat sanggup untuk memberikan bantuan yang kadang-kadang tidak terkira dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di perjalanan itu kurang lebih seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya apakah banyak orang tahu? Tidak. Cuma baginda Rasul, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat Jibril hadir dalamnya sebagai pendamping baginda Rasul untuk melakukan perjalanan itu. Kan jarak Mekah ke Palestina itu, seandainya kita mampir dulu di Masjidil Aqsa. Nah, persoalan Masjidil Aqsa itu juga di internal umat Islam itu ada debatable. Karena di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, setelah melakukan penaklukan yang luar biasa pada saat itu, termasuk Palestina, ketika beliau ke Palestina pada saat itu, yang dia temui itu di Al-Quds Al-Aqsa itu, ya, di Dome of the Rock, itu baru dalam bentuk tinggal sisa puing, jadi semacam pondasi lah. Makanya persoalan Al-Aqsa itu jadi debatable di internal umat Islam itu, karena menganggap bahwa itu masjid yang terjauh. Nah, masjid yang terjauh itu di mana? Wallahu a'lam bishawab. Cuma kita terlanjur menerima bahwa itu ke Masjidil Aqsa yang ada saat ini. Ya, wallahu a'lam apakah cuma dalam bentuk itu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimirajkan? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas di internal para muhaditsin, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak menceritakan secara detail ini. Ini asumsi yang berkembang dari beberapa pemaknaan pasca Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Mekah dan kemudian bercerita tentang kondisi itu. Jadi Umar bin Khattab saja itu khalifah yang kedua, ketika pergi, bayangkan khalifah kedua. Artinya sebelum Umar ada Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab waktu ke sana masih dalam bentuk semacam fondasi. Gitu, semacam fondasi. Bahkan Umar bin Khattab ketika beliau mendapatkan kondisi itu, bahkan ada satu nilai lain yang diajarkan oleh sistem spiritual Islam pada saat itu, karena Umar bin Khattab malah dia pergi ke ada gereja, ada di dekat situ ada gereja, The Holy Sepulchre namanya. Kan di situ kan ada The Old City, ada kota tua. Ada kota tua, di situ ada Masjidil Aqsa, ada gereja yang kemudian diyakini oleh umat Kristiani dalam proses perjalanan Via Dolorosa, ya. Pada Paskah Agung ketika Yesus Kristus itu melakukan ritual sesuai dengan keyakinan saudara-saudara kita umat Kristiani, setelah disalib kemudian disemayamkan di gereja itu. Umar bin Khattab bahkan dia mengunjungi gereja tersebut. Artinya ini pesan lain dari Isra Mi'raj ini, pesan lain sebenarnya kalau mau dikaitkan dengan fakta itu, ada pesan kerukunan yang disampaikan oleh prosesi ini. Tapi itu nanti beberapa tahun kemudian setelah Umar bin Khattab
menjadi khalifah. Apa Ustaz? Hmm. Sambil Oh iya, terima kasih. Insya Allah. oh iya, siap. Alhamdulillah, Ustaz. Enak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nikmat Allah. Nikmat Allah itu kan banyak. Iya. Tidak cuma uang. Ketemu orang-orang baik, bisa menikmati kopi yang enak. Ini juga ini nikmat Allah, disyukuri saja ya. Wa bi ayyi Ala rabbikum atukadziban. Itu 31 kali diulang oleh Allah dalam Al-Qur'an, menandakan bahwa bersyukur itu adalah sebentuk kesederhanaan yang mewah. Artinya kita ini kan cuma persoalan rasa. Iya. Kita rasa enak, terima, mengucapkan alhamdulillah, dan mudah-mudahan ini kopi ini bisa menjadi bagian dari kekuatan. Terlepas dari persoalan Dan saksi dan insya Allah, amin. Masya Allah. Nah, kembali lagi Ustaz. Berarti tujuan Isra Miraj tersebut itu apa? Jadi sebenarnya kalau kita mau kaji surah di Bani Israel, surat Al-Isra itu, Isra ini kan dia fi'il masdar dari saro'a, artinya perjalanan malam. Perjalanan malam. Subhanallah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Ini kata-kata kuncinya ini. Subhanalladzi. Subhana itu kata kuncinya, ya. Keyword. Subhanalladzi asra. Asra itu diperjalankan. Diperjalankan artinya ketika kata kerja ini kemudian dalam bentuk isim masdar ini tersebutkan, berarti kan tidak ada kemampuan manusia yang hadir pada saat ini, mutlak kekuatan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau melihat dari power kalimat itu. Karena memang Quran ini ketika menempatkan setiap format kata dalam Al-Quran itu dia terukur dengan sebentuk nilai yang bisa dikaji oleh akal sehat kita sekalian. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Bi'abdihi ini itu juga jadi debatable di kalangan di internal umat Islam itu kan ada yang memaknai persoalan apakah Rasulullah rohnya saja, jasadnya itu saja, tapi sebagian besar secara masyhur kemudian bersepakat ketika penyebutan abdun itu kan hamba. Yang namanya hamba itu kan berarti ciptaan Allah yang terdiri dari jasmania dan rohania. Secara umum dipahami seperti itu. Tapi kalau seandainya ada yang memahami bahwa ini perjalanan roh saja, saya pikir itu tidak perlu kita tolak. Itu bagian dari wahana saja, ya. Wahana yang disiapkan oleh nilai Islam itu bahwa berbeda dalam konteks ini tidak jadi masalah. Karena ini kaitannya dengan analisa kita yang kemampuannya terbatas. Sekali lagi ini nilai Islam ini, keberadaan manusia yang terbatas lengkap dengan kondisi pikirannya untuk memaknai kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Jadi sah-sah saja. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Lailan kan malam. Kenapa malam? Malam itu kan identik dengan ketenangan. Makanya sholat yang didapat oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dia salah satu maknanya itu untuk menciptakan ketenangan dalam batin seorang muslim ketika dia hadir bersama-sama dengan Allah. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Mau bilang Masjidil Haram juga pada saat itu kondisi Ka'bah tidak seperti masjid saat ini. Dia cuma dalam bentuk bangunan kubus, ya, 4 persegi panjang. Di situ ada as-Sazarwain, dia pelataran itu untuk menjaga kalau ada banjir apa semua. Dan selanjutnya kemudian ada tapak kakinya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika dibantu oleh anaknya Ismail pada saat mendirikan Ka'bah. Jadi monumental dari fi maqami Ibrahim musalla. Itu menandakan bahwa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini turunannya dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam Abrahim. Jadi merupakan ayah dari para nabi-nabi sesudahnya itu. Ya. Jadi itu tanda, itu maqam Ibrahim itu menjadi jawaban bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya keterkaitan dengan Nabiullah Ibrahim.
karena pernah pergi pada saat ketika ada perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, itu dalam kisah pengorbanan Nabiullah Ismail alaihissalam. Walaupun ada yang memaknai lain itu. Kadang-kadang ada yang memaknai bahwa yang dikorbankan itu bukan Ismail tapi Ishak. Tapi persoalan itu nanti kita bahas kemudian. Yang jelas ketika penyebutan minal masjidil haram, itu juga ada debat tebal karena memang Ka'bah itu seputar itu belum dalam bentuk masjid. Masih dalam bentuk bangunan kubus Ka'bah. Malah di situ bangunan kubus ya. Jadi di situ ada, malah di situ di sandar-sandar kaum kafir Quraisy itu kan seperti baliho-baliho ini ya. Ada sandar, ada Lata, ada Uzza, ada Manat, sesembahan mereka. Jadi persoalan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kan itu ada harful jar. Kalau ila itu kan harful jar. Ya. Jadi persoalan al-aqs itu juga jadi debat tebal. Tapi saya pikir persoalan dari dan ke itu tergantung perspektif orang untuk menilai. Ketika penyebutan itu ya secara umum lah kita pahami bahwa itu dari Masjidil Haram yang ada saat ini. Karena nanti akan menjadi tempat sujud yang utama bagi umat Islam. Kemudian ke Masjid Al-Aqsa yang terjauh itu. Jadi kondisinya seperti itu. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Jadi perjalanan itu adalah diberkahi oleh Allah. Artinya ketika bicara kekuasaan Allah, artinya orang bisa ambil logika sederhana. Saya dari rumah ke sini, dari kantor ke sini kurang lebih 10 menit. Dari kantor misalnya ada semut ikut naik di mobil saya datang ke sini. Ketika semut yang ada di tempat saya itu datang ketemu dengan semut yang ada di sini. Cerita 10 menit yang lalu saya datang dari desa Bigo. Datang ke sini. Semut yang di sini pasti tidak percaya. Karena perjalanan dalam kapasitas semut dari Bigo ke sini itu membutuhkan barangkali bisa 1 hari. Tapi persoalannya semut ini kan tidak jalan sendiri, dia ikut di mobil saya. Ikut di mobil saya. Jadi dia diperjalankan. Jadi persoalan jarak waktu itu yang dari Mekah ke Madinah itu yang 1.200-an sekian kilometer itu, yang kalau perjalanan onta bulanan. Jadi ketika persoalan kebesaran Allah kan insya Allah orang bisa analisa seperti itu. Dan insya Allah itu bisa terterima oleh akal. Kata kunci kemudian adalah linuriyahu min ayatina. Allah ingin memperlihatkan kebesarannya. Jadi intinya ini hiburan, memperlihatkan kebesaran Allah. Dan ada amanah yang diberikan oleh Allah yang telah tersepakati secara masyhur itu bahwa ini kaitannya dengan sholat. Jadi kaitannya dengan sholat. Apakah sholat itu dalam bentuk perintah ini? Tapi saya lebih bersepakat di beberapa mufassir itu menyebutkan bahwa ada firman Allah Subhanahu wa taala aqimis sholata liduluki syamsi ila ghusyakil lail wal qur'anal fajr innal qur'anal fajri kana masyhuda. Ayat itu hampir bertepatan dengan prosesi Isra Mi'raj ini terjadi. Jadi ada kemungkinan besar. Ini kan wajar-wajar saya orang berpendapat dalam perspektif ini. Artinya kemungkinan besar yang terjadi pada saat itu adalah berkaitan dengan penegasan waktu sholat. Aqimis sholata liduluki syams, mulai dari matahari terbit ila ghusyakil lail sampai dia masuki malam. Jadi aqimis sholata liduluki syams itu dinisbahkan kepada sholat subuh. Ila ghusyakil lail itu zuhur dan asar. Maghrib dan isya. Aqimis sholata liduluki syams ila ghusyakil lail wa qur'anul fajr. Jadi sejak matahari tergelincir itu dinisbahkan kepada sholat zuhur dengan sholat asar, ila ghusyakil lail itu maghrib dengan isya, wa qur'anul fajr itu dinisbahkan kepada sholat subuh. Kurang lebih seperti itu. Jadi tujuannya ini memang linuriyahu min ayatina, ujian keimanan. Bahwa Rasulullah SAW dengan tekanan yang luar biasa, Allah bilang, aku ada loh. Gitu kalau DP, iya, kalau DP itu. Aku ada loh. Iya. Allah ingin bilang ada aku, ada Allah. Ada Tuhan yang maha besar, yang kekuasaannya, dan tidak ada yang mustahil ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Jadi Allah memperlihatkan linur. Jadi kata kuncinya di situ.
Linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Coba lihat penggunaan akhir daripada kalimat, kan mendengar dan melihat, tidak disuruh berpikir. Kalau ayat untuk memaksimalkan pikiran ini biasanya kan diakhiri dengan la ayati liulil albab. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Jadi ada ruang dalam Islam ini, ruangnya untuk berpikir, ada ruang iman. Artinya kaitannya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah imani saja, iman saja, tidak dalam bentuk doktrin ini, tidak dalam bentuk doktrin. Tapi keyakinan kita kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang melingkupi apapun yang diinginkan oleh manusia itu bagian daripada pengejauhan tahan nilai persaksian kita sekalian dari asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Jadi di akhir ayat innahu huwas samiul basir. Tidak disuruh berpikir, terima ini. Bahkan waktu Rasulullah SAW kembali ke Mekah, cerita mulai berkembang. Ada yang berkata Rasulullah SAW mendongeng, ada katanya tidak waras. Tapi ketika sampai kepada Abu Bakar, bayangkan ucapan yang spektakuler menurut saya yang disampaikan oleh Abu Bakar. Jika sekiranya ada yang lebih tidak masuk di akal yang disampaikan oleh baginda Rasul, menurut ukuran kita, saya adalah orang yang pertama kali akan mempercayai itu. Makanya Abu Bakar As-Siddiq disebutkan menjadi apa? Beliau gelarnya Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar yang menjadi orang-orang yang terpercaya, yang keyakinan yang luar biasa, karena beliau menyadari eksistensi Allah dan keberadaan baginda Rasul. Allah pencipta, punya kuasa, Rasul beliau manusia, beliau al-bashar, tapi la kal bashari. Nah, ingat itu. Jadi Rasulullah ini al-bashar, manusia seperti kita, tapi la kal bashari, tidak seperti manusia secara umum karena ada spek khusus, limited edition. Nah, gitu. Untuk membawa Islam gitu ya, begitu. Saya minum lagi ini enak. Ya, insya Allah. Nah, Ustaz, maksudnya dari perjalanan baginda Rasulullah SAW dan mungkin ada peristiwa yang sempat Ustaz ceritakan itu, bahwa meninggalnya Khadijah, soulmate-nya ya. Dan mungkin ada beberapa juga yang terjadi seperti pelipis beliau pada waktu itu dibully dan sebagainya. Nah, makna yang bisa orang dapatkan dari peristiwa Isra Mi'raj itu. Jadi sebenarnya ini ada pesan tersirat yang disampaikan oleh kisah ini, bahwa persoalan penderitaan, ujian, cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kan dia tidak berlangsung selamanya. Dia ikut sunatullah, dia dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semestinya ketika kita melihat perspektif nilai ini, mengajarkan satu nilai kepada kita sekalian, bahwa tekanan, ujian, cobaan dalam kehidupan kita sekalian jangan sampai bermuara kepada putus asa. Putus asa ini, kalau ini godaan yang disiapkan oleh iblis yang ditempatkan di tempat khusus. Karena ketika putus asa ini telah hadir dalam kehidupan manusia, tamat riwayat kehidupan kita. Jadi ini godaan spesial dari iblis ini putus asa ini. Padahal kata Allah, wala tayasu min rizqillah, jangan berputus asa terhadap rezeki, terhadap apapun dari kebesaran. Jadi persoalan kemudian ada tekanan dalam kehidupan, kesedihan, ada ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, muaranya itu kita pasti insya Allah kadarnya itu telah diukur oleh Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kadarnya itu jelas. Dia akan ada akhirnya, akan ada hiburan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa keluar dari itu. Coba bayangkan kemarin kita di Covid itu kan, orang pada saat ketika wabah Covid di negeri ini, orang kan sudah mulai putus asa. Punya setengah mati pada saat itu. Seakan-akan dunia sudah mau berakhir ketika datang. Ternyata ketika kita mau kompak, ada nilai kebersamaan, kita mau taat kepada pemerintah. Karena pemerintah itu kan perpanjangan tangan dari kebesaran Tuhan. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum.
kita taat, alhamdulillah orang bisa melewati itu. Terus sampai dengan. Jadi pesan spirit nilainya itu bahwa tekanan dalam kehidupan jangan membuat kita mundur. Jangan sampai kita bersu'zon kepada Allah. Karena kadang-kadang cobaan itu akan semakin mendewasakan nilai keimanan kita sekalian. Dari cobaan itu kita akan banyak belajar bahwa ada kesalahan yang dilakukan oleh manusia dan itu manusiawi. Manusia ini kan al-insan mahalul khata wa nisyan. Tempat salah dan hilaf. Artinya bukan untuk kita menghalalkan apa yang dinamakan kesalahan, tidak. Iya. Tapi sebijak apapun, sebagus apapun cara kita berikhtiar, kadang-kadang ada sisi kurangnya. Ada nilai kurangnya. Dan kadang-kadang kita berbenturan dengan fakta-fakta sunatullah di permukaan dunia ini. Tapi jangan sampai kita su'zon. Jangan sampai kita putus asa. Kalau kita, orang bijak berkata, kalau kita punya masalah yang besar, katakan kepada masalah, aku punya Tuhan yang maha besar. Itu luar biasa itu. Ada yang bisa menyelesaikan semua masalah. Semua masalah. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Itu Pegadaian. Ketika perkawinan, ini kan sekarang merebak perkawinan di usia muda. Karena saya kerja di pengadilan agama. Saya tahu pasti itu bagaimana anak yang di bawah usia 19 tahun harus mengurus dispensasi nikah. Itu banyak. Ali bin Abi Thalib bahkan berkata, memotivasi pemuda, ini aku. Bukan siapa backgroundku.